Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Tunifah dan rekan saya Ira Ramadhaniati akan mempresentasikan materi tentang persamaan linear satu variabel. Nah, untuk bagian pertama akan disampaikan oleh saya dan bagian kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Nah, di sini materi ini diberikan untuk kelas 7 semester 1. Kompetensi dasarnya yaitu ada dua, yaitu 3.6, menjelaskan persamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya, dan 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Dan untuk indikatornya itu ada dua, yang pertama 3.6.4, yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yang kedua 4.6.2, menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menyelesaikan permasalahan terkait persamaan linear satu variabel, dan yang kedua merancang pemodelan matematika sesuai dengan permasalahan persamaan linear satu variabel. Baik, langsung saja ke definisinya. Nah, di sini persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel atau berpangkat satu. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. AX ditambah B sama dengan C. Nah, perlu diingat nih, ada yang perlu diingat. Yang pertama itu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya variabel, yaitu simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Selanjutnya konstanta, yaitu lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Dan selanjutnya itu himpunan. Himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel pada kalimat terbuka yang membuat kalimat tersebut menjadi benar. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, X ditambah 13 sama dengan 17. Nah, penjelasannya yaitu X ditambah 13 sama dengan 17 disebut kalimat terbuka. Nilai X disebut variabel, sedangkan 13 dan 17 disebut dengan konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Untuk ini juga sama, 4Z dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi 4Z minus 1 sama dengan 11 ini disebut kalimat terbuka. Nilai Z-nya disebut variabel, sedangkan negatif 1 dan 11-nya disebut dengan konstanta, dan himpunan penyelesaiannya adalah Z sama dengan 3. Nah, sudah mengerti apa itu persamaan linear satu variabel. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, carilah penyelesaian dari X ditambah 2 sama dengan 5. Jawabnya yaitu X ditambah 2 sama dengan 5, kita beri min 2 di setiap ruasnya. Jadi X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 5 dikurangi 2. Jadi X sama dengan 3. Maka didapat X sama dengan 3. Yang kedua, carilah penyelesaian dari 3X min 4 sama dengan 11. Jawabnya yaitu 3X min 4 ditambah 4 sama dengan 11 ditambah 4. Nah, kedua ruasnya itu ditambah 4. Selanjutnya 3X sama dengan 15. Kedua ruasnya itu dibagi 3, jadi X sama dengan 5. Cara yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 2X per 3 sama dengan 4. Penyelesaiannya yaitu 2X per 3 sama dengan 4. Kedua ruasnya yaitu dikali dengan penyebutnya yaitu 3. Jadi 2X per 3 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3. Jawabannya 2X sama dengan 12. Seterusnya kedua ruasnya dibagi dengan koefisien X yaitu 2. Jadi hasilnya X sama dengan 6. Cara yang ketiga yaitu menggunakan lawan dan kebalikan bilangan. Contohnya yaitu carilah penyelesaian dari 3 dalam kurung 3X ditambah 4 sama dengan 6 dikali X min 2. Jawabnya kita kalikan dulu
Yang ini yang di dalam kurung, jadi 9x ditambah 12 sama dengan 6x min 12. Lalu kita kelompokkan suku sejenisnya, jadi 9x min 6x sama dengan negatif 12 dikurangi 12. Jadi 3x sama dengan negatif 24. Didapat hasilnya x sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaian dari persamaan ini adalah x sama dengan negatif 8. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Ira Ramadhaniati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi PLSP yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, materi berikutnya yaitu adalah model matematika PLSP. Nah, aplikasi persamaan linear satu variabel ini banyak digunakan dalam menyelesaikan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya untuk menyelesaikannya itu kita harus membuat model matematikanya. Oleh karena itu, kita perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus menulis informasi penting dan informasi-informasi yang belum diketahui dari permasalahan yang diberikan. Kemudian, step yang kedua, kita akan membuat model matematika dari masalah tersebut. Caranya dengan membuat pemisalan melalui variabel dan informasi penting lainnya yang diperoleh. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menyatakan kembali informasi-informasi penting tersebut menjadi suatu kalimat matematika dalam bentuk persamaan. Nah, jika kita temui kata-kata adalah, yaitu, sama dengan, atau sejenisnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menyelesaikan model matematika dari persamaan tersebut untuk memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan hasil penyelesaiannya, kemudian mengevaluasinya, lalu menyimpulkan hasil penyelesaiannya. Nah, berikut ini ada contohnya. Nani pergi ke pasar untuk membeli apel dan rambutan. Nah, harga 1 kilogram apel itu 3 kali harga 1 kilogram rambutan di toko murah meriah. Nah, Nani ini membeli 2 kilogram apel dan 3 kilogram rambutan dengan harga Rp90.000. Jika Nani juga membeli 6 kilogram buah rambutan di toko yang sama, jika Noni juga membeli 6 kilogram buah rambutan di toko yang sama, apakah cukup jika Noni ini membawa uang sebesar Rp50.000? Nah, kita akan selesaikan menggunakan langkah yang tadi. Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa 1 kilogram apel itu sama dengan 3 kali harga 1 kilogram rambutan. 2 kilogram apel ditambah 3 kilogram rambutan itu harganya sama dengan Rp90.000. Sedangkan Noni ini membawa uang sebesar Rp50.000. Nah, ditanyakan apakah cukup uang yang dibawa Noni untuk membeli 6 kilogram rambutan? Nah, kita memisalkan atau memodelkannya. Misalkan harga 1 kilogram rambutan itu kita misalkan dengan X. Maka harga 1 kilogram apel itu sama dengan 3X. Sehingga 2 kilogram apel ditambah 3 kilogram rambutan itu sama dengan Rp90.000. Kemudian di sini 2 dikali 3 dikali X ditambah 3 dikali X sama dengan Rp90.000. 6X ditambah 3X itu sama dengan 90.000. Nah, untuk menyelesaikannya, penjelasannya ada di bawahnya. Nah, kita dapatkan persamaan 9X sama dengan 90.000. Kita interpretasikan hasilnya. Sehingga dari persamaan di atas tadi, bisa kita dapatkan harga 1 kilogram rambutan itu adalah sebesar Rp10.000. Selanjutnya kita evaluasi. Nah, harga 6 kilogram rambutan yang dibeli oleh Noni itu sama dengan 6 dikali harga 1 kilogram rambutan, yaitu Rp10.000. Maka harga 6 kg rambutan itu sebesar Rp60.000. Nah, Rp60.000 itu lebih besar dari Rp50.000, sehingga tidak cukup. Maka dapat disimpulkan, uang yang dibawa Noni ini tidak cukup untuk membeli 6 kilogram buah rambutan, dikarenakan uangnya itu kurang Rp10.000.
Nah, sekarang kalian coba kerjakan latihannya ya. Nah, di sini ada 4 soal latihan yang dapat kalian kerjakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.